Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Handanto, di antaranya adalah mengenai tren kontribusi cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara dalam satuannya triliun rupiah dari tahun ke tahun memang terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2020 diproyeksikan hingga mencapai 171,9 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan. Kemudian secara tren kenaikan cukai rokok selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020, 2016 di 11,19%, 2017 di 10,54%, 2018 di 10,04%. Di 2019 tidak ada kenaikan cukai rokok, namun di tahun 2020 kenaikannya sangat signifikan menjadi 23%. Sementara itu produksi rokok di Indonesia satuannya adalah miliar batang di tahun 2020 diproyeksikan diproduksi sebanyak 524 miliar batang. Di 2016 421 miliar batang dan di 2015 ada di 398 miliar batang. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hananto. Pak Hananto, mengenai apa namanya ya upaya lah ya yang terus dilakukan oleh masyarakat tembakau di Indonesia yang diinginkan kondisinya adalah kenaikan cukai rokok di tahun 2021 ini tidak dilakukan sama sekali ataupun ditunda lah sehingga ada satu kondisi yang lebih stabil jika kemudian industri siap boleh dinaikkan. Baik. Jadi kalau masyarakat tembakau Indonesia itu prinsipnya berharap bahwa semua kebijakan yang diambil itu berimbang, adil gitu ya, memenuhi asas keberadilan. Lalu kemudian terhadap khusus untuk fokus di kenaikan cukai ini, tentunya kalau misalnya parameter ukurnya itu adalah, karena kemarin di APBNP yang dibacakan bulan yang sudah berlalu itu kira-kira bahwa di pendapatan cukai itu akan naik sekitar 3,6% secara keseluruhan. Namun kalau kita baca di juga tembakau itu 4,7 Mas, kira-kira begitu ya. Nanti mohon dikoreksi angka saya kalau salah. Nah, kalau kenaikan di 2021 itu naik 4,7%, ya ilustrasi yang paling bisa kami sampaikan adalah ya untuk cukai sigaret tangan kami betul-betul minta untuk tidak naik. Karena itu betul-betul langsung berimbas ke tenaga kerja. Lalu kemudian bagaimana untuk sigaret yang lain? Ya pastinya kami mempercayai bahwa hitung-hitungan itu sudah betul-betul dipikir dengan komprehensif ya. Bagaimana SKM-nya, bagaimana SPM-nya. Lalu kemudian kalau perhitungannya itu mau pertumbuhan ekonominya berapa, misalnya 4 atau sampai 5%. Nah, inflasi yang paling bisa kalau misalnya pun harus naik ya inflasi saja Mas. Jadi kalau inflasinya 3 sampai 4% ya artinya kenaikan cukai rokok itu diukur melalui inflasi saja. Rasional yang kami bisa sampaikan seperti itu. Baik, ya Pak Hananto, saya ingin mendapatkan gambaran mengenai korelasi antara kenaikan cukai rokok dan maraknya peredaran rokok ilegal. Apakah ini betul-betul terjadi? Kenaikan cukai rokok itu sebetulnya kalau kita betul-betul melihat itu kan sebetulnya bukan rahasia umum. Sudah bertahun-tahun ketika cukai naik itu menstimulus pertumbuhan rokok ilegal. Artinya begini, kalau faktanya itu kalau misalnya kita paling gampang ingat itu di tahun 98 ya. Jadi ketika 98 itu ada krisis moneter. Dan saya juga pelaku waktu itu masih zaman-zaman ngekos ya. Bagaimana konsumen mensiasati ketika daya belinya turun. Satu itu mencari rokok dengan harga yang lebih murah dengan lebih terjangkau. Jadi bila mana harga terjangkau itu tentunya kalau bisa dijabarkan sederhananya begini ya, kita melihat terserah, nanti yang penting bisa saya beli saja. Karena konsumen tidak akan perhatikan bahwa itu bercukai apa enggak bercukai. Begitu dicoba harganya terjangkau, dicoba cocok, beli. Itu begitu Mas. Nah,
Di 2020 ada fenomena baru, Mas, kalau bisa diperhatikan. Itu kalau kita jalan dari sepanjang Jawa, itu sekarang mulai marak tengwe. Jadi rokok linting sendiri itu kalau di bahasa konsumen itu namanya tengwe, linting sendiri. Nah, itu juga alih-alih adalah upaya konsumen untuk mensiasati ketika rokok tidak bisa dibeli lagi, kan kira-kira begitu. Baik, ya yang paling bisa kemudian dilakukan adalah di waktu yang cukup pendek ini komunikasi yang lebih intens lagi sehingga kemudian keputusan yang nanti akan diambil oleh pemerintah dapat juga mempertimbangkan kondisi yang teman-teman rasakan di lapangan. Pak Hananto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu dan sehat selalu Pak Hananto. Sampai jumpa. Terima kasih, sehat dan sukses buat IDX Channel. Baik, ya. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.